Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Lintang Alit Anggraini yang akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan dengan informasi aktual dan terpercaya. Pemirsa, telah terjadi gempa bumi di daerah Sukamaju. Gempa bumi ini telah terjadi beberapa hari yang lalu, tetapi masih menyisakan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan gizi untuk para korban. Memasuki hari ketiga, penanganan tidak hanya berfokus pada ketersediaan makanannya, tetapi kualitas dan keseimbangannya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Untuk melihat kondisi langsung, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Cynthia, di lapangan. Halo Cynthia, apakah terdengar suara saya? Baik, saya melaporkan langsung dari lokasi pengungsian. Saat ini kondisi masih cukup padat, terlihat antrian panjang untuk mendapatkan makanan. Memasuki hari ketiga pasca gempa, kebutuhan pangan tidak hanya soal jumlahnya saja, melainkan mulai memperhatikan kualitas gizi para pengungsinya. Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu korban bencana gempa bumi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, Dengan Ibu siapa? saya Ibu Zara. Baik, Ibu. Saya ingin menanyakan sedikit ya, Bu. Bagaimana kondisi makanan selama di pengungsian ini, Bu? Untuk saat ini ya seadanya aja sih Mbak, hanya mie instan sama makanan-makanan kaleng yang tersedia sampai saat ini. Apakah sejak hari pertama seperti itu, Bu? Iya, dari awal hanya mie instan, makanan kaleng yang tersedia Mbak. Ibu di pengungsian ini apakah sendiri atau bersama dengan keluarga? Saya di sini sama keluarga Mbak, alhamdulillah nggak terpisah. Saya sama suami saya dan 2 anak saya. Apakah ada keluhan Ibu yang Ibu rasakan sampai saat ini? Iya, kalau keluhan itu pastinya ada ya Mbak, terutama pada anak saya yang kedua itu dia mengalami diare dari awal 2 hari setelah bencana Mbak. Apakah sudah diperiksa, Bu? Kalau untuk saat ini anak saya belum sempat ditanganin sih Mbak. Gitu. Saya turut prihatin ya Bu atas bencana yang menimpa Ibu dan keluarga. Semoga bencana ini cepat tertangani. Amin, makasih Mbak. Baik Mbak Rena, bagaimana ya kondisi di lapangan saat ini? Jadi setelah saya di lapangan itu, saya lihat sih secara umum pengungsi masih mengonsumsi makanan yang instan seperti mie instan, makanan kaleng, karena kan emang distribusi dari yang hari pertama seperti itu. Baik, apakah ada dampak lain yang terjadi? Tadi pas saya di lapangan sih banyak warga-warga yang mengungsi itu mengeluhkan tentang diare, terutama pada anak-anaknya. Mungkin itu karena itunya Bu, makanannya masih karena makanan instan dan air bersihnya karena di saat kondisi ini air bersih sulit diakses Bu. Baik, apakah ada yang lain? Mungkin saya mau minta bantuan ke Ibu untuk koordinasi ke pihak yang terkait sama mungkin logistik juga untuk supaya kita mendapat bantuan yang pangan segarnya Bu, supaya para pengungsi itu bisa beralih makanan dari yang instan menjadi yang makanan segar. Baik Mbak Rena, nanti saya akan koordinasikan ya kepada pihak logistik maupun dapur umum untuk memenuhi hal ini. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja laporan dari saya. Terima kasih Bu. Baik Mbak Rena. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Baik, saya dari tim Gizi ingin tanya-tanya nih. Tadi kan saya dapat keluhan juga dari banyak pengungsi, katanya ada banyak yang diare. Keluarga Ibu apakah ada yang diare? Ya, untuk saat ini yang hanya diare itu anak yang kedua saya sih Mbak. Kira-kira sejak kapan ya Bu anak Ibu diare? Kalau diare itu dari 2 hari setelah bencana nih Mbak. Kalau Ibu lihat anak Ibu frekuensi BAB-nya berapa kali dalam sehari itu? Kalau saya cek ya Mbak, dalam sehari itu bisa sekitar 4-5 kali aja sih Mbak. Baik Ibu, mungkin nanti saya dan tim saya akan memberikan bantuan Ibu berupa oralit buat anaknya dan air bersih. Mungkin karena air bersih terbatas dan makanan instan dulu ya Bu. Iya Mbak, karena memang dari awal bantuan itu hanya mie instan lagi. Kalau bukan mie instan ya makanan-makanan kaleng Mbak yang tersedia di bantuan-bantuan itu. Baik Bu, kami paham memang di kondisi seperti ini memang semua serba terbatas. Iya Mbak. Saya dan tim saya akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat Ibu, dan saya tadi sudah mengkoordinasi dengan tim saya bahwa nanti akan dapat makanan yang lebih sehat lagi dan bisa menghindari dengan makanan yang kaleng-kaleng instan lagi Bu. Iya Mbak, terima kasih Mbak atas arahan dan sarannya. Ya, baik Ibu, semoga Ibu tetap bersabar ya Bu. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Mbak.
Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Lilis. Oke, Ibu Lilis ya Ibu. Sebelumnya saya dari pihak Gizi. Tadi saya mendapatkan data dari tim saya bahwa Ibu sedang mengandung ya Bu. Iya betul Bu, sudah 6 bulan. Oh iya Ibu. Baik Ibu, saya mau nanya, apakah Ibu ada keluhan Bu selama ini? Ada sih Mbak, kayak cepet lelah, kecapean gitu. Jadi semuanya Ibu sudah makan atau belum? Iya, saya juga belum makan Mbak, karena kan tadi antrian. Jadi saya nggak kuat buat antri lama-lama. Sebelumnya saya boleh mau ngecek lingkar lengan atas dulu Ibu sebelumnya? Boleh. Baik. Bentar ya Ibu. Emang kenapa Ibu tidak itu nggak kuat berdiri? Emang suaminya kemana Ibu kalau boleh saya tahu? Suami saya kerja Mbak, jauh. Jadi Ibu di ngerantau ya saya. iya, saya juga nggak expect kalau misalnya ada gempa kan. Suami Ibu tapi tahu daerah Ibu itu? Tahu Mbak, kayaknya bakal pulang sih, cuma belum datang aja. Yang baik buat hasil pengecekan Ibu hasilnya lingkar lengan atasnya masih normal. Iya Mbak. Mungkin tapi karena Ibu tadi juga ada kondisi lemas karena belum makan, mungkin Ibu harus makan. Takutnya nanti kondisi Ibu menurun jadi ya, nanti saya Ibu akan menjadi prioritas utama kami. Nanti saya mungkin bantu juga minta bantuan juga dari petugas lain untuk membantu Ibu untuk menyalurkan makanan dan PMT-nya Bu. Ibu harus dimakan ya Bu. Iya Mbak, saya juga lemas nih, belum makan. Iya Ibu. Iya, oke baik Ibu, mau bersabar ya Bu. Semoga Iya, kondisinya cepat makasih, pulih Mbak. Bu. Iya, Ya, sehat-sehat ya Ibu dan Iya. adik-adiknya. Iya Mbak. Pagi Bu. Pagi Mbak. Dari Ibu Zara ya Bu. Iya betul, saya sendiri Ibu Siana. Ibu di sini sebagai PIC dapur umum berencana. Iya betul, saya sebagai PIC di dapur. Di bawah divisi, nanti mau saya atas koordinator dengan tugas mau menginformasikan bahwa kita akan beralih ke makanan karya share jadi untuk makanan instan dan karya mungkin untuk lebih di Ibu apakah ada kesulitan untuk didapur sama sini? Iya baik. Terima kasih ya Mbak tadi atas arahan dan saran-sarannya. Saat ini kami memang mau stop untuk mengonsumsi makanan mie instan, yang instan atau makanan kaleng. Dan di sini saya juga melibatkan warga sekitar untuk membantu di dapur ini. Contohnya ada ibu-ibu seperti Mbak Nova. Iya, boleh Mbak Nova saya bantu. Terima kasih Bu. Ya, ini ya Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Nova. Nanti di sini ada makanan untuk makan sore, minta tolong dibagikan ya Mbak. Oh ya Bu, makasih ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Seperti itu, tadi ada ibu-ibu yang membantu mulai dari mengolah makanan, terus memindahkan barang-barang logistiknya dari luar dibawa ke dalam dapur, seperti itu Mbak. Untuk air bersih apakah ada kendala? Kalau air bersih sampai saat ini alhamdulillah belum ada ya Mbak, masih aman aja. Tapi untuk pembagiannya itu masih belum rata Mbak, masih sedikit-sedikit. Mungkin nanti saya akan coba koordinasi untuk mengangkat orang-orang yang mau membagi ratakan makanannya. Soal tadi pertama kita berikan kayaknya itu apakah ada silakan? Sudah cukup sampai itu aja. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, saat ini saya berada di dapur umum yang menjadi tempat penyediaan makanan bagi para pengungsi. Di sini, makanan disiapkan setiap hari untuk ratusan orang dengan kondisi yang masih terbatas. Oke, baik, di sini sudah ada PIC-nya. Baik, Ibu, permisi. Bisa diceritakan bagaimana kondisi dapur umum saat ini? Baik, untuk saat ini kami masih terbatas ya untuk fasilitasnya, terutama alat dan bahan. Tapi kami dari tim masih tetap berusaha bagaimana supaya alat dan bahan itu bisa terpenuhi, bisa disajikan untuk warga sekitar. Kalau dalam sekali masak, biasanya berapa banyak Bu porsinya? Nah, kalau untuk sekali masak ya itu sekitar 200 sampai 300 porsi untuk warga-warga sekitar.
Untuk menu hari ini apa aja Bu yang disiapkan? Nah, karena makan pagi tadi sudah diberikan, nah jadi tadi makan pagi itu saya masak ada nasi putih, lalu ada capcay bakso, lalu ada telur dadar dan buahnya itu buah jeruk. Oh, sudah mulai lengkap ya Bu Iya. gizinya. Nah, apakah menu ini tuh udah lebih mulai bervariasi dibanding hari-hari sebelumnya? Ya, kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah bervariasi ya, karena ada bahan pangan lokal yang masuk yang kita olah. Tapi sebelum-sebelumnya itu kami masih memasak dengan bahan masakan instan atau makan makanan yang kaleng seperti itu. Sejauh ini apakah masih ada kendala Bu? Nah, Untuk dapur umum? ya kalau kendala ada dari alat dan bahan ya. Tadi kan kita sudah mulai bervariasi ada menu. Nah itu pastinya untuk bahan-bahan pangan lokal itu kami masih sulit ditemuin. Tapi kami dan tim masih tetap berkoordinasi bagaimana supaya bahan-bahan itu bisa ada di dapur umum ini. Baik. Oke. Baik, itu dia hasil wawancara saya bersama dengan PIC Dapur Umum tempat pengungsian ini terkait penyediaan makanan untuk para pengungsi. Memasuki hari ketiga, penanganan gizi mulai diarahkan ke pemenuhan yang lebih seimbang meskipun masih dalam keterbatasan. Saya Cynthia melaporkan, kembali ke studio. Terima kasih Cynthia atas laporannya di lapangan. Semoga kondisi di daerah pengungsian segera membaik. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.